Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang kudus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, suatu kesempatan di komunitas, hari itu adalah hari bahasa Inggris, dan kebetulan sore harinya jadwal untuk bekerja, kerja manual di komunitas. Kalau hari bahasa Inggris di komunitas saya, wajib semua omong dalam bahasa Inggris. Siapa yang tidak omong bahasa Inggris, maka hukumannya digantungkan tulang tengkorak sapi dia. Dan itu wajib. Dan untuk mendukung program ini, maka semua yang ada dalam komunitas selain karyawati wajib mengikuti aturan itu. Hari bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris. Dan pada sore hari ketika mau bekerja, saya menginstruksikan tentang pekerjaan yang harus dikerjakan, dan itu di dalam bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris yang memang semuanya pada tidak jelas, kami berusaha untuk berbicara, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Begitu juga saya melakukan instruksi tentang pekerjaan yang harus dikerjakan pada sore hari itu, dibicarakan atau dijelaskan dalam bahasa Inggris. Setelah itu dijelaskan, kami pergi menuju ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Lalu pada jam 5.15 pekerjaan selesai. Saya biasanya kalau jam kerja sudah selesai, saya akan menggunakan 10 atau 15 menit untuk mengecek semua pekerjaan yang dikerjakan pada hari itu, beres atau tidak. Kalau pekerjaannya belum beres, maka siapa yang bertanggung jawab? Kembali bekerja sampai beres, sesuai dengan target kita pada hari itu. Dan satu kelompok, mereka 3 orang,
tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Karena hal ini sudah biasa, jadi saya langsung ketawa sendiri di sudut lingkungan komunitas kami. Lalu ketika para frater yang lain melihat saya ketawa sendiri, mereka langsung komentar begini, pasti ada yang tidak beres ya. Lalu saya tanya, siapa yang kerja di sini? Mereka kasih tahu semuanya dan saya panggil. Saya tanya, apa tadi instruksi untuk kerja dan kenapa tidak dikerjakan? Mereka bilang apa? Pater, kami tidak mengerti. Kami tidak mengerti apa yang Pater jelaskan kepada kami. Sampai saat kami duduk saja, kami tidak tahu. Kami mau cari pater, tapi saya sudah di kebun, sudah bekerja dengan kelompok yang lain. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kata-kata yang keluar dari mulut itu tidak dimengerti, maka percuma. Kalau kita sudah berusaha untuk menyampaikan atau mengeluarkan kata-kata itu dari mulut kita sejelas-jelasnya, tetapi struktur kalimat yang membuat orang bingung, kita juga tidak bisa dimengerti. Walaupun kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita dengan suara yang besar, berteriak, tapi pelafalannya belum jelas, itu tidak bisa juga membuat orang mengerti. Apa yang kita ucapkan mesti bisa dimengerti. Ini dituntut sebuah keharusan. Mesti bisa dimengerti oleh orang lain. Karena komunikasi itu tujuannya supaya sesuatu bisa dimengerti. Hari ini gereja secara khusus mempersembahkan sebagai sebuah hari dan satu pekan ke depan ini untuk sabda Allah, kata-kata Allah. Kita diajak untuk 1 minggu ke depan ini sungguh-sungguh membaca, merenungkan, meresapi sebagai modal, sebagai makan, sebagai minuman kita dalam kehidupan kita. Dan harapannya adalah hari Minggu hari ini dan 1 pekan ke depan sebagai pokok dasar bagi kita untuk mencintai sabda Allah, untuk mencintai kata-kata Allah, bukan kata-kata cacair yang ada di dalam pokok itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan pertama yang baru saja kita dengar pada hari ini dijelaskan kepada kita bagaimana kitab Nabi Nehemia itu menjelaskan bahwa bagian-bagian Alkitab itu dibacakan secara jelas. Setelah dibacakan, dijelaskan secara baik. Tujuannya hanya satu, agar bisa dimengerti. Nah, sebagai sabda Allah, bukan hanya sekedar membaca seperti koran atau berusaha untuk mengerti seperti mata kuliah, tapi satu kesatuan usaha yang diawali dengan sabda dari mulut kita untuk berkomunikasi dengan Allah, agar kita bisa membaca dengan baik sabdanya, serta agar kita bisa merenungkan dengan baik sabdanya, dan agar bisa mengerti, meresapi dengan baik kata-kata itu. Dan Allah menekankan hal ini dan menjelaskan hal ini dengan baik, bagaimana hal itu harus dilakukan melalui kitab Nabi Nehemia. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu bisa dimengerti. Siapa yang memberi keterangan? Kalau membaca saja kita enggan, apalagi merenungkan. Kalau merenungkan saja itu tidak kita lakukan, apalagi untuk mencari penekanan yang perlu dihidupkan. Keterangan tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Nehemia mengajak kita pertama-tama buka dan baca. Buka dan baca. Setelah buka dan baca, hening sejenak, renungkanlah.
Setelah renungkanlah, kita pun diajak untuk apa? Temukanlah dan resapi. Supaya sabda Allah itu menjadi pedoman, kompas untuk menjelajah hidup kita, untuk menemukan jalan yang benar. Kita harus berlangkah kemana? Kemudian, sabda Allah itu mestinya membawa kesatuan, mestinya membawa kebersamaan, mestinya membawa solidaritas, mestinya membawa kepedulian. Karena itu pertama-tama, sabda itu mesti berpengaruh bagi kita untuk bersatu. Bersatu di dalam keluarga, bersatu di dalam kelompok, bersatu di dalam komunitas. Untuk apa? Satu yang membaca, yang lain merenungkan, dan secara bersama-sama kita meresapinya dan mempraktekkannya sebagai sebuah jalan kehidupan kita. Makanya di dalam bacaan kedua itu Paulus mengumpamakan kehidupan kita dalam Allah itu adalah sebagai satu tubuh, sebagai satu kesatuan. Mata tidak bisa katakan, hei kamu yang lain itu tidak penting, apalagi kau telapak kaki, kau berada di paling bawah, menginjak bagian yang kotor. Engkau tidak akan bisa melangkah kemana kalau saya tidak ada. Bisa juga kaki akan membalas, mata kau buta sekalipun, saya masih bisa memikul tubuh yang berat ini ke tempat. Atau barangkali si mulut berkata, perut, saya tidak akan memasukkan makanan ke dalam mulut ini, karena engkau hanya menunggu dan menampung makan. Perut bilang apa? Baik, silakan jangan makan. Maka ketika kita tidak makan, karena mulut kita ditutup atau dijahit, tubuh kita akan menjadi ketiadaan. Nah di sini sebenarnya Paulus mengajak kita tentang satu kesatuan sebagai sebuah power yang menghidupkan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Karena apa? Yang satu bergabung dengan yang lain untuk melawan segala keraguan. Allah mempersatukan kita melalui sabdanya. Allah menunjukkan kita jalan melalui sabdanya. Allah menunjukkan kepada kita hidup melalui sabdanya. Nah saudara-saudari yang terkasih, adakah kita membaca, merenungkan, meresapi sabda Allah itu setiap hari atau setiap pekan? Atau jangan sampai kita hanya menunggu kapan misalnya beta dengar, beta orang membaca, beta tidur, pas misa selesai saya bangun, lalu di mana mendengarkannya? Membaca saja tidak bisa, paling tidak berusaha untuk mendengarkan. Apakah tadi kita mendengarkan? Mari kita lihat ke dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa sabda Allah itu hendaknya menjadi jalan kesatuan bagi kita. Sabda Allah itu hendaknya menjadi suatu senjata bagi kita untuk mengalahkan roh-roh yang memisahkan kita, roh-roh yang mencerai-beraikan kita. Ia mengajak kita agar menjadikan sabda Allah itu sebagai roh pemersatu. Yang keriting dan yang lurus kita hidup bersama sebagai satu saudara, sebagai satu saudara. Yang tinggi dan yang pendek kita pun diundang untuk menghidupi hidup kesatuan. Yang pintar dan yang bodoh, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana, itu diundang untuk berkumpul bersama sebagai saudara, mendengarkan sabda Allah dan maju dalam kekristenan kita sebagai putra dan putri Allah yang percaya. Dan di dalam bacaan Injil, ketika Yesus membaca bacaan Injil, dia katakan apa? Roh Tuhan ada padaku. Sebuah penggenapan bahwa Yesus itu memang adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dan hari ini dia katakan mau mempertegas bahwa dia memang adalah sabda Allah yang nyata, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, dan kita bisa berbicara secara langsung. Makanya para rasul itu penuh percaya diri kalau berbicara tentang Allah, karena mereka percaya saat ini Allah sedang bersama dengan kami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Sabda Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama seperti kata-kata yang keluar dari mulut kita, kalau tidak dimengerti, maka tidak akan bisa membuat orang lain untuk melakukan sesuatu. Tidak akan bisa sabda itu, kata-kata itu menjadi menjadi petunjuk bagi kita kalau kata-kata itu tidak bisa dimengerti. Yesus mengundang kita untuk mengerti dengan baik. Caranya bagaimana? Kembali kepada di bagian awal tadi saya katakan, bangun komunikasi, bangun kata-kata, keluarkan kata-kata itu dari mulutmu dan berkomunikasilah dengan Dia yang adalah sumber kata-kata itu sendiri. Bukan sumber kata-kata kegilaan, bukan sumber kata-kata kasar, bukan sumber kata-kata makian, atau bukan sumber kata-kata fitnah, tapi sumber bagi kata-kata berkat yang memotivasi, yang menginspirasi, yang menghidupkan, yang bisa membuat orang merasa terbangun dari tidurnya dan bisa dengan penuh semangat menemukan jalan kebenaran, jalan kehidupan di dalam sabda Allah. Adakah kita setiap saat berusaha untuk menemukan jalan kebenaran, jalan kehidupan itu? Seandainya belum, atau seandainya belum bisa menjawab, mari mulai pagi ini, mari mulai hari ini dengan menyaksikan pentataan sabda Allah. Hendaknya mendorong kita untuk jadikan sabda Allah itu adalah kehidupan, jadikan sabda Allah itu adalah makanan, jadikan sabda itu adalah minuman bagi kita yang memberikan power yang baru, yang memberikan jalan yang baru. Kalau selama ini jalan yang kita temukan itu adalah jalan yang penuh lubang, semoga dengan sabda Allah hari ini kita ubah jalan itu menjadi jalan yang licin, hopeless, yang memperlancar perjalanan kita sampai pada tujuan. Tujuan apa? Tujuan menemukan Allah, menemukan sukacita dalam Allah, dan menemukan keselamatan itu di dalam Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.